Tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu mengenali dan menjelaskan fungsi menu utama serta tata letak jendela kerja pada aplikasi EBIXPENX. Yang kedua, siswa mampu mengenal dan memahami fungsi berbagai tools yang terdapat pada veteran toolbar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kegunaan spesifik tools pada desain toolbar serta brush, eraser, smudge, bucket, dan lasso. EBIXPENX itu apa? EBIXPENX merupakan aplikasi gambar digital berbasis perangkat seluler yang praktis, memiliki fitur yang profesional, dan banyak digunakan untuk mendukung proses belajar serta pengembangan keterampilan menggambar secara fleksibel. Manfaat desain digital dalam industri fashion. Penggunaan EBIXPENX dalam desain busana mempermudah dan mempercepat proses pembuatan serta revisi desain, mendukung eksplorasi kreatif, menekan biaya awal, dan meningkatkan keterampilan digital desain di industri fashion. EBIXPENX berfungsi sebagai alat digital yang membantu pembuatan, pengembangan, visualisasi, dan revisi desain busana secara efisien, presisi, serta hemat waktu dan biaya. Pengenalan tools dasar aplikasi EBIXPENX. Pertama-tama buka aplikasi Play Store, kemudian klik EBIXPENX pada kolom pencarian. Setelah aplikasi ditemukan, lakukan proses install hingga selesai. Setelah aplikasi berhasil terinstall, buka aplikasi EBIXPENX lalu klik "Yes, saya setuju" untuk menyetujui ketentuan pengguna. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman galeri, yaitu tempat penyimpanan seluruh karya hasil desain. Pada tahapan berikutnya, pilih menu kanvas baru. Kita dapat menentukan ukuran kanvas sesuai dengan kebutuhan desain busana. Selanjutnya, pengenalan veteran toolbar. Pada bagian materials, berfungsi menambahkan material seperti pola kain, tekstur atau ornamen, dan juga beberapa proporsi dari ukuran anak sampai dewasa. Berikutnya kita masuk pada tools ruler atau penggaris. Tools ini digunakan untuk membantu membuat garis lurus, garis lingkaran yang dapat kita ubah ukurannya dari kecil ke besar, dan juga garis lonjong dan adapun garis serong. Selanjutnya kita masuk pada symmetry rollers. Yang pertama ada simetri vertikal, di mana setiap garis yang digambar di satu sisi akan tercermin di sisi lainnya. Yang kedua, simetri horizontal, gambar di bagian atas akan tercermin ke bagian bawah. Yang ketiga, simetri radial atau melingkar, membuat pantulan simetri dari titik pusat secara melingkar. Yang keempat, multi-plane line symmetry. Setiap goresan akan digandakan sesuai jumlah garis yang dipilih. Kelima, curve symmetry atau simetri lengkung. Pantulan gambar yang menyesuaikan bentuk lengkungan tersebut. Kemudian kita masuk pada tools stabilizer. Di sini kita dapat mengatur tingkatan stabilisator yang berfungsi untuk menstabilkan gerakan tangan saat menggambar, sehingga garis yang dihasilkan menjadi lebih halus, rapi, dan terkontrol. Kemudian drawing tools yang digunakan untuk menggambar secara langsung pada kanvas dengan berbagai bentuk dan juga garis yang dapat kita atur arah lengkungannya. Selanjutnya kita masuk pada select tools untuk menyeleksi area tertentu pada kanvas sehingga pengguna dapat melakukan pengeditan hanya pada bagian yang dipilih. Dan juga kita bisa menghapus area yang telah diseleksi. Dan kita dapat mengatur rentang warna sesuai yang diinginkan, lalu kita bisa membalikkan area seleksi.
dan juga kita dapat menghapus layer. Selain itu, area yang telah diseleksi dapat disalin dan ditempel. Selanjutnya kita masuk pada Tools Display Image, merupakan tampilan gambar referensi atau contoh secara langsung di dalam jendela kerja. Di sini kita dapat menambahkan referensi dan juga menghapus referensi. Selain itu, terdapat menu script manga. Di sini kita dapat mengatur ukuran tinggi dan lebar untuk membantu pengguna untuk menjaga proporsi dan detail. Kemudian terdapat tools undo dan redo untuk membatalkan atau mengulang langkah kerja. Berikutnya kita masuk pada pengenalan desain toolbar. Kita masuk pada tool layer yang sangat penting dalam desain digital. Di sini kita dapat memisahkan layer 1, 2, dan 3. Dan di sini kita juga dapat mengubah nama layer tersebut, layer sketsa maupun layer warna. Kemudian kita masuk pada tools color yang digunakan untuk memilih warna dan juga kita dapat menambahkan kode warna. Selain itu, kita bisa membuat palet warna sesuai yang diinginkan. Selanjutnya terdapat Magic Tools atau tongkat sihir, memudahkan pemilihan area secara otomatis berdasarkan warna atau bentuk tertentu. Pada tahapan ini dilakukan penambahan motif pada bagian rok. Selanjutnya, ukuran kotak motif diatur dengan menyesuaikan skala gambar, baik dengan melalui proses memperbesar maupun memperkecil ukuran. Selain itu, bentuk motif gelombang pada rok disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan dan konsep desain. Selanjutnya kita masuk ke brush tool untuk menambahkan warna kulit pada desain. Pada tahapan ini, warna terlebih dahulu diatur sesuai kebutuhan. Kemudian menggunakan magic tool untuk memilih bagian desain yang akan diberi warna kulit. Setelah bagian tersebut dipilih, kita masuk kembali ke brush tool dan menentukan ukuran serta ketebalan kuas yang diinginkan. Selanjutnya, warna diaplikasikan pada area yang telah dipilih. Lalu, kita bisa menggunakan eraser tool atau penghapus yang berfungsi untuk menghapus bagian gambar yang tidak diperlukan tanpa merusak bagian lainnya. Berikutnya adalah Show Tool, digunakan untuk menyeleksi area secara manual sesuai kebutuhan desain. Misalnya, memilih desain yang ingin dipindahkan atau digerakkan. Dengan itu, kita bisa menggunakan ikon mengubah atau Transform Tool, digunakan untuk memperbesar, memperkecil, memutar, atau memindahkan objek desain pada kanvas. Selanjutnya kita masuk ke tool filter, berfungsi untuk memberikan efek visual tertentu pada desain, sehingga tampilan busana menjadi lebih menarik dan variatif.
Selanjutnya ada Smudge Tool atau noda. Di sini kalian bisa mengatur brush atau ukuran noda. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan bantuan dari Drawing Tool agar garis, panjang, dan lengkungan dapat kita atur sesuai dari siluet desain tersebut. Smudge Tool ini berfungsi untuk memperhalus warna atau mencampur warna agar gradasi terlihat lebih natural. Lalu kita lanjut ke Blur Tool yang berfungsi untuk memberikan efek kabur pada area tertentu guna menciptakan kesan mendalam pada desain. Pada tahapan ini, Blur Tool dimanfaatkan untuk memperhalus bagian atau noda desain yang masih terlihat dari proses sebelumnya. Berikutnya ada Special Tool, menyediakan efek khusus yang dapat memperkaya tampilan desain busana. Di sini kita bisa menggunakan efek memperkecil motif dan memperbesar motif dan juga menggeser motif. Berikutnya ada petis mata atau eyedropper. Penitis mata digunakan untuk mengambil warna langsung dari kanvas sehingga warna dapat digunakan kembali secara konsisten. Setelah itu kita dapat menggunakan bucket tool atau ember cat yang digunakan untuk mewarnai area yang telah dipilih dengan cepat dan merata. Di sini saya melengkapi warna pada desain sepatu menggunakan ember cat atau bucket tool dan petis mata atau eyedropper. Lalu saya melengkapi ikon rambut dari tools material dan mewarnainya menggunakan petis mata dan bucket tool. Selanjutnya ada Vector Tool yang berfungsi untuk menggambar dan menggunakan layer vektor yang memungkinkan gambar berupa garis atau objek yang dapat diubah bentuknya. Selanjutnya kita masuk pada Text Tool yang digunakan untuk menambahkan teks seperti nama desain atau keterangan detail busana. Berikutnya ada Bingkai Tool yang berfungsi membingkai area desain agar tampil lebih fokus dan rapi. Di sini kita bisa mengatur ruang horizontal, ruang vertikal, atau ketebalan bingkai. Dan juga kita bisa mengatur warna dari garis bingkai tersebut.
Kemudian ada Canvas Tool yang berfungsi mengelola pengaturan dan tampilan kanvas atau area kerja gambar. Tool ini biasanya mencakup fitur seperti mengubah ukuran kanvas, rotasi kanvas, zoom in atau zoom out, serta mengatur grid atau panduan untuk membantu menggambar dengan presisi. Kemudian ada Switch Tool, digunakan untuk berpindah antara alat atau mode kerja dengan lebih cepat dan efisien. Dan terakhir ada Tools Back and Save. Pada bagian ini terdapat ikon Back dan Save. Ikon Back digunakan untuk kembali ke halaman galeri, sedangkan ikon Save berfungsi untuk menyimpan hasil desain agar tidak hilang. Pada bagian ini, hasil desain dapat disimpan dalam format PNG maupun JPG. Selain itu, tersedia fitur Super AI untuk meningkatkan resolusi gambar hingga 2 kali lipat pada file PNG. Desain ini juga dapat disimpan dalam bentuk video selama waktu, kualitas MP4.